Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Tiba-tiba aja semua aplikasi dan website yang kita andalkan mati total. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas internet rasanya rusak. Oke, ceritanya gini. Bayangin tanggal 18 November 2025. Itu hari biasa aja sampai tiba-tiba internet rasanya hancur. Semua aplikasi dan website favorit kita gak bisa diakses sama sekali. Bikin panik kan? Dan ini bukan cuma satu atau dua situs doang loh, ini benar-benar efek domino raksasa. X, ChatGPT, Spotify, Discord, bahkan Down Detector yang biasa kita pakai buat ngecek status layanan aja ikutan tumbang. Semua yang kita pakai buat kerja, main, dan komunikasi hilang gitu aja. Nah, pertanyaannya bukan kok bisa down, tapi kenapa semuanya down barengan? Apa sih benang merahnya? Ternyata jawabannya ada di satu pemain kunci di infrastruktur internet yang jujur aja sering banget nggak kelihatan. Dan pemain kunci ini adalah sebuah perusahaan yang mungkin asing di telinga sebagian besar dari kita. Tapi jangan salah, layanan mereka itu ibarat tulang punggung buat internet modern. Jadi, apa itu Cloudflare? Gampangnya gini, anggap aja mereka itu semacam polisi lalu lintas sekaligus bodyguardnya internet. Mereka ada di tengah-tengah antara kita dan jutaan website. Tugasnya bikin koneksi jadi lebih cepat dan lebih aman dari serangan siber. Nah, arsitektur mereka itu unik. Mereka misahin antara otak dan otot. Ada yang namanya control plane, ini otaknya. Dia yang ngatur semua konfigurasi, semua aturan. Terus ada data plane, ini ototnya. Ini jaringan server raksasa di seluruh dunia yang ngerjain tugas beratnya, ngurusin trafik kita. Masalahnya, kalau si otak ini bermasalah, ototnya bisa lumpuh. Oke, terus gimana sistem sekompleks ini bisa tumbang? Biasanya sih penyebabnya nggak cuma satu. Yuk kita coba lakukan otopsi digital atau post-mortem dari beberapa insiden besar. Buat lihat apa aja biang keladinya. Lihat deh tabel ini. Ini nunjukin kalau rasa kegagalan itu macam-macam. Ada yang karena traffic internal tiba-tiba membludak, ada yang karena bug sepele di kode, ada juga bom waktu dari kesalahan konfigurasi lama, atau bahkan karena layanan pihak ketiga yang mereka pakai ikut-ikutan down. Beda penyebab, beda cerita. Contoh paling menarik itu insiden di bulan Juli 2025. Jadi ada kesalahan konfigurasi kecil yang dibikin di bulan Juni. Nggak ada yang sadar. Sebulan lebih kesalahan itu tidur. Terus tanggal 14 Juli ada perubahan rutin yang nggak ada hubungannya, malah ngebangunin monster ini. Akibatnya, layanan DNS 1.1.1.1 mereka langsung lenyap dari internet. Butuh waktu sejam lebih buat benerin. Dan yang patut diapresiasi, mereka transparan. Mereka langsung bilang, kami minta maaf banget, ini murni kesalahan konfigurasi internal, bukan karena serangan. Ini penting, karena nunjukin kalau di balik mesin-mesin canggih ini, tetap ada manusia yang bisa bikin salah. Transparansi kayak gini, yang ngebangun kepercayaan lagi. Oke, sekarang kita sambungin ya. Gimana sih masalah teknis di ruang server yang ribet itu bisa jadi pesan error yang kita lihat di layar kita? Kok bisa efeknya nyampe ke kita? Pernah lihat error 500 internal server error? Waktu insiden November itu, error ini muncul di mana-mana. Artinya simpel, bukan website yang salah, tapi server Cloudflare yang paling dekat sama kita itu lagi bingung dan gagal ngeproses permintaan kita. Ada lagi skenario yang lebih aneh. Kadang kita diblokir dan muncul error 403 forbidden. Bukan karena sistemnya rusak total, tapi justru karena sistem keamanannya bekerja terlalu baik. Gini, otaknya kan lagi offline, jadi dia nggak bisa ngecek kita ini beneran user atau bot jahat. Daripada ambil resiko, sistemnya milih buat kunci pintu buat semua orang. Ini namanya prinsip fail closed. Aman sih, tapi ya kita jadi nggak bisa masuk. Dan efeknya itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Nggak cuma Spotify atau Discord yang mati. Masalahnya, banyak banget perusahaan yang pakai layanan Cloudflare buat ngamanin akses internal karyawannya. Jadi pas Cloudflare down, ribuan karyawan di seluruh dunia nggak bisa login buat kerja. Kacau kan? Ya, walaupun kejadian kayak gini bikin pusing kepala, ada hikmahnya. Justru dari insiden-insiden besar inilah, para engineer dan arsitek sistem dapat pelajaran paling berharga. Pelajaran buat ngebangun internet yang lebih kuat di masa depan. Terus gimana cara mencegahnya? Kuncinya ada beberapa. Pertama, jangan pernah rilis perubahan sekaligus, tapi bertahap.
Kalau ada error, bisa langsung ditarik. Kedua, sistem-sistem lama yang rawan error itu harus dipensiunkan. Ketiga, kurangi ketergantungan sama pihak lain, kalau bisa bikin sendiri. Dan yang paling penting, pastiin otak dan otot itu benar-benar terpisah, jadi kalau satu rusak, yang lain nggak langsung ikut mati. Semua ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di satu sisi, layanan kayak Cloudflare ini bikin internet jadi super efisien dan aman. Tapi di sisi lain, kita jadi numpukin risiko di satu tempat. Ini jadi semacam pedang bermata dua. Pertanyaannya, seberapa besar harga yang harus kita bayar untuk sebuah kenyamanan saat semua itu bergantung pada satu titik kegagalan ya?